Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hayya bina nashkurullah azza wa jalla ala hadhihi an-ni'mah fi hadha al-yawm yawm 'Eid al-Fitr. Nashkurullah ala hadhihi an-ni'mah ni'matun kabiratun li jami'il muslimin wal muslimat. فنحمد الله على جميع هذه النعمة بقول الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الزمرة المؤمنين في هذا اليوم العيد إني أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فنصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاستمعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di bulan Syawal. Mari sama-sama kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir untuk Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah yang maha besar. Kita semua kecil. Tidak ada yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kita bertakbir kepada Allah, menandakan kita telah menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Karena ini semua adalah agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur pada bulan Syawal ini. Syukur yang bermakna kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita buktikan dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kalau di antara kita ada yang sudah puasa sebulan penuh, ada yang sudah tarawih sebulan penuh, itu bukan karena dirinya, tapi hanya Allah yang membuat dirinya mampu. Hanya Allah yang membuat kita mampu untuk berzakat. Hanya Allah yang membuat kita mampu khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Hanya Allah yang membuat kita mampu untuk melangkahkan kaki menuju masjid ini. Hanya Allah yang membuat kita mampu untuk mendengarkan khutbah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada kesempatan kali ini, khatib akan menyampaikan beberapa keistimewaan daripada bulan Syawal. Bulan Syawal secara bahasa adalah peningkatan. Maka kita sebagai orang yang beriman yang telah masuk kepada bulan Syawal ini harus menunjukkan peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan kita salat Id, dibuktikan kita dengan hadir ke tempat-tempat untuk menunaikan salat Idul Fitri. Kita mulai aktivitas bulan Syawal dengan sama-sama memperbanyak ibadah, memperbanyak takbir. Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syawal merupakan salah satu bulan yang dimuliakan dalam agama kita, yaitu dalam agama Islam. Setelah kita menuntaskan puasa selama bulan suci Ramadan, bulan Ramadan yang telah kita lalui dengan berbagai macam ibadah, jangan sampai berhenti di bulan suci Ramadan saja. Dengan datangnya bulan Syawal yang asal mulanya kita selalu semangat beribadah, selalu semangat berpuasa, maka dengan datangnya bulan Syawal ini, kebiasaan semangat itu harus kita jaga. Misalkan di bulan Syawal ini ada yang namanya puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini, yang mana pahalanya sama dengan pahala setahun. Maka sempatkan kita untuk melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini adalah bentuk kita menjaga semangat kita untuk selalu berpuasa. Berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa dari yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian apalagi yang kita tingkatkan? Setelah kita melewati syahrul Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita ada yang sudah khatam, ada yang 1 kali khatam, ada yang 2 kali khatam, ada yang 3 kali khatam. Kalau Imam Syafi'i bisa mencapai 60 kali khatam di bulan suci Ramadan. Maka kita di bulan Syawal ini kita niatkan juga untuk selalu ada niat mengkhatamkan Al-Quran. Tidak bisa 1 hari 1 juz, 1 hari setengah juz. Tidak bisa 1 hari setengah juz, 1 hari 1 halaman. Tentu ini untuk menjaga semangat bulan suci Ramadan. Jikalau selama bulan suci Ramadan ini sudah menuntaskan bacaan Al-Quran, maka pasanglah niat. Bagi yang belum hafal Quran, niatkan di bulan Syawal ini mulai menghafal Al-Quran. Karena itu bukti kita berada di bulan Syawal. Kalau selama bulan Ramadan kita membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran, maka pasanglah niat kita di bulan Syawal ini mulai menghafal kitabullah. Dimulai dari yang paling mudah, dimulai dari juz amma, dimulai dari juz 29, dimulai dari juz 28, dimulai dari juz 1, 2 dan sebagainya, untuk menjaga semangat bulan suci Ramadan yang baru saja kita lalui. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian pesan di dalam bulan Syawal ini adalah kita selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan intinya adalah takwa. Maka di mimbar ini khatib menyampaikan, jangan pernah kita lupakan takwa. Inti daripada puasa Ramadan itu adalah takwa. Allah sapa kita dalam Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita secara istimewa disapa oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman. 89 kali kita disapa oleh Allah. Dalam Al-Quran 30 juz itu kita disapa oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka pada khusus ayat yang ke-183 ada sebuah perintah yang itu menunjukkan kita menuju ketakwaan, yaitu la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak lupa kita selalu mendoakan orang tua kita.
Di bulan Syawal ini juga kita bersalam-salaman dengan orang tua kita yang masih hidup. Kalaupun orang tua kita ada yang sudah meninggal, kita doakan. Insya Allah doa anak yang soleh, doa anak yang solehah untuk orang tuanya itu akan sampai. Minimal kita membaca Al-Fatihah, minimal kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita hadiahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. 3 kali kita baca, maka itu sudah sama dengan sekali khatam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, maka dia seumpama membaca sepertiga Al-Quran. Maka dengan 3 kali kita membaca Al-Ikhlas, dan itu kita kirimkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, insya Allah pahala itu akan sampai kepada beliau-beliau yang telah meninggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitupun kita yang masih hidup di dunia ini. Jikalau selama ini kita berhenti dari kesibukan yang membuat kita fokus ibadah, kesibukan yang membuat kita fokus baca Quran, maka jangan tinggalkan kebiasaan ini. Bolehlah kita kembali melakukan usaha-usaha, melakukan kegiatan kantor dan sebagainya, tapi jangan lupakan Al-Quran. Ketika kita menjadi seorang supir misalkan, jangan lupa kita membaca Al-Quran. Minimal kita membaca surat Al-Ikhlas itu sambil kita mengemudi motor, sambil kita mengemudi mobil, sambil kita bekerja. Bagi yang bekerja di sekolah sambil membaca Al-Ikhlas, bagi yang menjadi supir sambil membaca Al-Ikhlas. Apa susahnya kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita rutinkan tiap hari agar menjadi kebiasaan di dalam lidah kita. Tidak harus dengan sambil duduk. Ketika kita berjalan, ketika ibu-ibu mungkin di dapur sambil memasak, ketika sambil mengasuh anaknya, maka itu dianjurkan kita selalu membaca Al-Quran. Yang paling mudah yaitu faqra'u ma tayassara minal Quran, yaitu surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Fatihah. Surat-surat pendek itu terus kita dawamkan agar semangat bulan suci Ramadan tetap kita raih dan kita menjadi orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bulan Syawal ini, karena bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian apalagi jamaah rahimakumullah, bulan Syawal adalah bulan silaturahmi. Bulan Syawal adalah bulan kebahagiaan. Bulan Syawal adalah bulan bersukacita. Bulan Syawal adalah bulan kita saling salam bersalaman. Tentu yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Jangan sampai kita nodai bulan suci Ramadan. Dengan hadirnya bulan Syawal kita bermaksiat lagi, yaitu kita memegang tangan orang-orang yang bukan muhrim kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang benar, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita saling ta'aruf. Ya ayuhan nas, Allah sapa kita, hai manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum, kami Allah telah menciptakan kalian manusia dari laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal, untuk saling bersilaturahmi, untuk lita'arafu. Kita disapa oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhan nas, bukan dengan orang-orang yang beriman saja, tetapi seluruh manusia disapa oleh Allah. 89 kali disapa dengan kalimat ya ayyuhan nas di dalam Al-Quran. Kalau ya ayyuhalladzina amanu 18 kali, maka dengan kalimat ya ayyuhan nas 89 kali dalam Al-Quran 30 juz. Allah menyapa manusia agar selalu bertakwa. Maka khusus pada surat Al-Hujurat ayat 13, Allah memberikan kita arahan untuk saling mengenal, untuk saling bersilaturahmi, untuk saling berkunjung, agar tercipta ukhuwah insaniyah. Jangan ada perselisihan, jangan ada permusuhan,
Jangan ada peperangan, karena bulan Syawal ini identik dengan bulan kasih sayang, bulan kita saling memaafkan, bulan kita saling mendoakan, dan ini semuanya berpahala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi yang ada pada bulan Syawal ini. Bulan Syawal ini adalah bulan kita kembali beradaptasi dengan kegiatan kita sebagaimana sebelum bulan suci Ramadan. Maka hendaklah kita selalu menjadikan bulan Syawal ini lebih baik daripada bulan sebelumnya, daripada bulan Sya'ban, daripada bulan Rajab dan sebagainya, karena ini adalah bulan pembuktian. Kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala kita benar-benar menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga kesucian kita. Ketika hari ini kita sudah menjadi suci karena Idul Fitri, kita kembali kepada kesucian, maka hendaklah kita menjaga kesucian itu. Kita jaga kesucian jiwa kita, kita jaga kesucian hati kita. Jangan sampai dengan datangnya bulan Syawal malah menjadi kotor jiwa kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. 7 kali Allah bersumpah dalam surat Asy-Syams itu. Wasyamsi wadhuhaha. Allah bersumpah 7 kali agar manusia menjaga kesucian jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, pada ayat yang ke-9. Allah menyampaikan sungguh sangat berbahagia orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, mengotori ketakwaannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya, mari kita jaga kesucian diri kita yang telah Allah berikan nikmat ini di bulan Syawal ini, sehingga benar-benar kita istiqamah dan pada akhirnya nanti kita benar-benar wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, yaitu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ciri orang-orang yang bertakwa, yaitu wabil akhiratihum yuqinun. Ada akhirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang bertakwa percaya kepada akhirat. Berbeda dengan orang yang ateis, yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak percaya kepada akhirat. Kita orang yang bertakwa, kita orang yang beriman, ada hidup sesudah mati, ada kehidupan yang maha kekal. Itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Ibadah kita di bulan suci Ramadan itu insya Allah akan menjadi bekal kita. Peningkatan ibadah kita di bulan Syawal ini itu adalah menjadi bekal kita. Bacaan Al-Quran kita sampai kita wafat nanti itu adalah bekal kita. Hendaklah kita menjadi sahibul Quran. Kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi sahabat Al-Quran. Tentu sahabat Al-Quran yang bukan hanya bulan suci Ramadan saja. Sampai wafat kita harus menjadi sahabat Al-Quran. Bahkan sampai di alam kubur kita, sampai kita bertemu dengan Allah. Karena syafaat Al-Quran ini adalah syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an wahai kaum muslimin. Bacalah Al-Qur'an wahai kaum muslimat, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat, syafi'an, akan menjadi penolong, akan menjadi pemberi bantuan bagi siapa jamaah? Yaitu bagi li ashabihi, orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Tentu siapakah sahabat Al-Quran itu? Sahabat Al-Quran adalah orang yang selalu menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tapi
menjadi sahabat Al-Quran adalah seumur hidup, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita sudah menjadi orang-orang yang mendapatkan titel yaitu sahabat Al-Quran. Inilah ciri khas orang-orang yang bertakwa, percaya kepada hari akhirat, percaya bahwasanya dia akan kembali kepada Allah. Jikalau hari ini kita kembali kepada Idul Fitri, kita kembali kepada fitri kita, maka jaga kesucian ini, karena insyaallah kita akan kembali juga kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis, farhatani, ada dua kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Bahagia ketika berbuka. Hari ini bisa diumpamakan kita berbuka. Selama 1 bulan kita berpuasa, maka 1 hari ini kita kembali makan dan minum. Diharamkan untuk berpuasa, itu adalah kebahagiaan tersendiri. Ada satu kebahagiaan lagi yang belum kita raih. Apa yaitu, jamaah rahimakumullah, yaitu farhatun inda liqa'ina ma'allah. Kebahagiaan yang hakiki nanti ketika kita membawa semua amal soleh kita, membawa amal puasa kita, membawa amal bacaan Quran kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika di surga nanti kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan yang maha sempurna, yaitu kebahagiaan para penghuni surga, yaitu orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala akan melihat wajahnya di akhirat kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Inilah khutbah Idul Fitri tentang bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minal a'idin. Ja'alana Allahu minal a'idin wal faizin wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Usikum wa ya nafsi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang fitri ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, Engkau masih memberikan kami umur panjang ya Allah. Berkahi umur kami ya Allah. Berikanlah kami peningkatan ibadah di bulan Syawal ini ya Allah. Berikanlah kami hidup yang bahagia. Berikanlah kami hasanah fid dunya. Berikanlah kami hasanah fil akhirah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah semua amal soleh kami, terimalah puasa kami, terimalah zakat kami, terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Inna natubu ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, jikalau di antara kami ada yang berdosa selama ini ya Allah, jadikanlah momentum Syawal ini kami kembali kepadamu dan kami tidak akan kembali lagi kepada jurang maksiat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah ataupun yang telah meninggal. Ya Allah, jadikanlah kuburan orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburan orang tua kami yaitu taman-taman surga ya Allah yang Engkau berikan cahaya dan nikmat-Mu. Janganlah Engkau jadikanlah kuburan orang tua kami dan kuburan siapapun daripada kaum muslimin dan muslimat hufratan min hufarin niran. Rabbana taqabbal minna du'aana, Rabbana taqabbal minna du'aana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من خاصته ربنا نتوب إليك توبة نصوحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته